Gimana jadinya jika lo jadi pria yang bisa lihat ukuran isi hati orang lewat angka di kepalanya? Lo bisa seneng-seneng dan mempermainin hati semua cewek. Karena umumnya orang yang suka sama lo cuma butuh angka 70 ke atas untuk bisa diajakin buat berkencan. Tapi apa yang terjadi jika lo ketemu satu cewek yandere yang poin isi hatinya sampai 100 juta lebih? Judul manganya Doku Sakura. Awal ceritanya kita ditampilin seperti kejadian masa lalu. Ada seorang cewek yang bertanya, Atsushi, berapa lama 15 tahun dari sekarang? Karena ia udah gak sabar menjadi seorang dewasa. Ia adalah Sakura. Karena saat ia udah dewasa nanti, saat ia udah menjadi wanita yang cantik, dan di saat itu juga, mereka juga udah membuat janji untuk bersama ketika dewasa nanti. Tepat di bawah pohon sakura, janji di antara mereka berdua udah dibuat. Lalu kita ke masa sekarang cuy. Kini Atsushi udah menjadi pria dewasa. Dan sesuai yang udah gue bicarain tadi, kalau dia bisa ngelihat poin isi hati seseorang di atas kepalanya. Singkat cerita, Atsushi yang sedang duduk sendiri disamperin beberapa temannya yang abis kelas cuy. Mereka bertanya, kenapa dia ada di sini? Apakah kau bolos lagi? Ucap dari salah satu teman mereka. Lalu dengan santai Atsushi bilang kalau dia itu sedang ngopi santai cuy dari kafe depan stasiun. Dan dengan sengaja ia menawarkan kopinya kepada salah satu teman ceweknya. Dan jelas aja cuy, ia malah jadi ngeblas gitu cuma karena hal sesepele itu. Karena seperti yang gue bilang sebelumnya, poin suka jika udah menyentuh 70 itu setara dengan perasaan orang yang sedang jatuh cinta. Dan poin itu bisa terus bertambah cuy. Namun gak selama ada cewek yang datang yang ternyata itu adalah kakak tingkat mereka yang kelihatan sangat dingin. Namanya adalah Hinata. Awalnya beberapa temannya terpesona cuy, namun Hinata langsung menuju ke Atsushi dan bertanya bagaimana dengan janji kita. Yang ngebuat beberapa dari mereka terkejut kalau ternyata Hinata sama Atsushi memiliki sebuah janji, yaitu berkencan cuy. Di tengah mereka yang gak percaya, kita sedikit ditampilin kalau poin suka Hinata kepada Atsushi udah hampir menyentuh angka 100 gitu cuy. Yang awalnya kelihatan dingin banget dan kayak galak banget gitu, kini bisa kelihatan kalau dia pengen nempel banget sama si Atsushi. Gila nggak? Singkatnya mereka udah masuk sebuah kafe, namun di depan mereka ada seorang pelanggan yang sedang memarahi pelayan di kafe tersebut. Karena hanya ngebuat kopi aja membuat dia harus menunggu selama 15 menit. Ya, sebenarnya wajarnya gitu kan. Karena melihat sesuatu yang gak beres, Atsushi ini ingin mengatasi sedikit masalah itu. Atsushi memanggil pria tersebut dan bilang, aku tahu kau kesal, namun menjadikan gadis sebagai pelampiasan sangatlah tidak baik. Hal itu membuat pria tersebut sangat marah cuy, hingga ingin melontarkan pukulan kepada si Atsushi. Namun pukulan tersebut tidak benar-benar dilayang. Malahan pria tersebut takut kepada Atsushi dan langsung meninggalkannya. Karena masalah udah selesaikan, ia mengajak Hinata untuk segera memesan minuman cuy. Jadi sebelumnya kenapa Atsushi nggak takut? Karena di saat Atsushi menyapanya, poin dari pria tersebut langsung turun ke angka minus cuy. Yang artinya menjadi poin kebencian atau poin ketakutan. Oleh karena itulah Atsushi tahu kalau pria tersebut gak akan bener-bener berani untuk melawan dirinya. Jadi sebelum lanjut ceritanya, gue bakalan ngejelasin sedikit perihal masalah poin ini cuy. Jadi poin ini dibagi menjadi dua, yaitu poin suka jika angkanya plus dan poin kebencian saat angkanya minus. Kalian udah pada tahu sebelumnya kalau 70 poin suka, gak lama lagi cewek tersebut bisa menembak dirinya. Dan jika poin itu bisa tembus 90, sangat mudah gitu cuy untuk Atsushi mengajaknya tidur di sebuah hotel. Serta sebaliknya, jika poin minus tembus sampai minus 70, seseorang akan menghajar dirinya karena terlalu benci cuy. Dan jika sampai poin minus 90, maka bisa aja orang tersebut berniat untuk mengakhiri kehidupanmu. Kengerian poin suka 90 ke atas gak sampai diajak ke hotel aja cuy, melainkan ia juga bisa dimanipulasi. Kayak si Atsushi ini yang diajakin kencan aja bisa sampai dibayarin oleh ceweknya sendiri. Kalau gue jadi dia, bukan poin 90 buat sebar benih doang sih cuy. Tapi setiap cewek bakalan gue suruh setoran duit aja gak sih? Bener gak? Setelah selesai berkencan dengan Hinata, kini Atsushi lanjut apa Min? Ya lanjut kencan lah.
Ini beda orang lagi cuy, namanya Yumen. Ia lebih tua dan badannya emang aduhai. Karena isinya cuma kencan, admin sedikit cepetin kalau mereka berjalan di bawah pohon sakura. Cuma dalam suatu alasan, Atsushi ini kelihatan gak suka gitu cuy saat melihat sakura. Ya mungkin ada hubungannya saat ia kecil dulu. Lalu karena ia gak begitu senang, serta si Yumen ini sebenarnya udah sadar gitu kalau Atsushi udah keluar sama cewek lain. Bukannya marah-marah, mereka malah berakhir di sebuah hotel. Ngapain emang Min? Ya masa kalian masih nanya mereka ngapain ya kan? Hal itu admin skip cuy. Cuma di sini kita bakal bahas kenapa Atsushi nggak suka sama pohon sakura dan bagaimana Atsushi bisa dapat kekuatan melihat isi hati orang tersebut. Bahwasanya saat ia kecil bersama Sakura, setelah mereka membuat janji, mereka berjalan di bawah pohon sakura, persis seperti yang ia lakukan dengan Yumen sebelumnya. Cuma ceritanya berbeda karena Atsushi dan Sakura meninggal di tempat itu. Namun masih menjadi misteri, Atsushi masih hidup sekarang dan sejak itulah ia bisa melihat isi hati seseorang. Setelah itu singkatnya sehabis ia berkencan dengan Yumen, kini Atsushi bertemu gadis muda yang berusia 18 tahun. Wajahnya emang cantik dan itu wajar gitu karena ia adalah salah satu member dari idol. Gini ya kehidupan cowok yang ganteng cuy. Habis kencan, ia kencan lagi. Habis kencan lagi, ia kencan lagi gitu. Makan dibayarin, hotel dibayarin. Di sini Ruruna bisa langsung kecintaan banget sama si Atsushi, cuma karena digombalin dikit aja gitu cuy. Cuma di saat mereka hendak berangkat kencan, Atsushi mendapat telepon dari salah satu orang. Itu adalah telepon dari Hinata. Melihat itu Atsushi bilang ke Ruruna kalau dia akan mengangkat telepon terlebih dahulu cuy. Namun itu bukan telepon biasa. Sepertinya Hinata dalam bahaya. Ia bilang kalau ada seseorang aneh yang selalu mengawasinya dari luar rumahnya. Ia sangat ketakutan saat itu. Karena hal tersebut, Atsushi takut terjadi apa-apa ya kan sama Hinata. Ia menunda kencannya dengan Ruruna. Walaupun sedikit sedih, Ruruna masih menyetujui itu semua. Langsung aja, Atsushi berlari menuju rumah Hinata cuy. Sambil Atsushi ini bergumam kalau ini adalah gaya hidup yang diimpikan semua orang pria. Itulah kenapa ia harus melindungi ini semua. Gak seperti kehidupan dirinya dulu, yang menurut dia seperti neraka. Singkatnya, Atsushi udah hampir tiba di depan rumah Hinata. Ia berteriak agar Hinata keluar menemui dirinya karena ia udah ada di situ. Namun, gak ada jawaban dari si Hinata. Dan di tengah ia berlari, Atsushi berpapasan dengan seorang wanita. Serta ia berkata, wanita itu sudah tiada, sambil tersenyum cuy. Mendengar itu Atsushi berbalik. Dia berkata, apa yang udah kau katakan? Sudah gue bilang, wanita itu udah tiada. Emi bukan yang kau maksud, ucap dari wanita misterius tersebut cuy. Mendengar itu Atsushi panik. Kenapa ia bisa tahu soal Hinata Emi? Dan di tengah ia panik, ia melihat poin suka wanita itu di atas kepalanya mencapai 100 juta lebih kepada dirinya. Lalu wanita itu berkata, tinggi dan ramping, aku tahu kalau itu tubuhmu. Atsushi benar-benar bingung siapa dia dan kenapa poinnya bisa sebanyak itu. Janjimu, ucap dari wanita itu. Namun Atsushi mengelak dan bersikeras bertanya soal keadaan dari Hinata. Namun ia lagi-lagi berkata, Atsushi-kun, berikan tanda tanganmu dan menikahlah dengan diriku. Iya, dia adalah Sakura. Setelah tahu kalau dia adalah Sakura, Atsushi jadi sadar bertemu dengan wanita ini akan menghancurkan semua yang udah kumulai sejak dulu. Kedatangan Sakura bukanlah tanpa sebab, melainkan ini adalah pas tahun ke-15 setelah mereka ngebuat janji dulu. Atsushi memastikan sekali lagi dan bertanya apa dia benar-benar Sakura. Dan Sakura bilang kalau dia itu bener cuy. Mana mungkin Sakura bisa bohong kepada dirimu, ucap dari Sakura cuy. Namun Atsushi masih mengungkit tentang Hinata. Ia masih gak mengerti maksud dari kata-kata tiada sebelumnya yang keluar dari mulut Sakura. Namun Sakura bilang kalau itu gak penting. Mari kita pergi sekarang. Atsushi bertanya, pergi kemana? Lalu jawab oleh Sakura, ya jelas, kita akan pergi ke rumahmu untuk menandatangani surat pernikahan yang berwarna pink ini. Kau suka bunga sakura, bukan? Atsushi masih nggak paham dengan keadaannya. Namun Sakura dengan gelagatnya yang aneh masih berbicara. Ayo, kita ke rumahmu sekarang. Oh iya, aku udah melihat celana dalammu yang kotor. Tenang aja, aku udah menyucinya pakai tanganku sendiri.
Baunya sangat mirip dengan Atsushi. Setelah menikah nanti, aku sangat ingin melakukannya setiap hari. Karena Atsushi sadar ini udah gak beres cuy. Atsushi bergegas lari dan meninggalkan Sakura. Ia tidak menghiraukan apa yang terjadi. Ia akan melihat keadaan Hinata secara langsung untuk saat ini. Namun Sakura cuma memperhatikannya dengan tatapan yang kosong. Atsushi berlari ke tempat Hinata dan menemui Hinata. Dan ternyata Hinata di situ sedang berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Beruntungnya Atsushi bisa datang tepat waktu dan saat ditanya alasan kenapa ia ingin mengakhiri hidupnya, Hinata dengan frustasi menyuruh untuk melihat postingan dari Instagram. Ada foto Hinata tidak berbusana diupload ke Instagram miliknya. Dan anehnya lagi, Hinata nggak pernah berpose seperti itu cuy. Ia nggak pernah berfoto dengan keadaan yang sama, serta akunnya hanya ada di handphonenya sendiri. Ia bilang kalau nggak pernah mengupload foto tersebut di Instagramnya. Intinya, secara aneh dan tiba-tiba foto itu diupload ke Instagram miliknya. Atsushi sangat bingung siapa yang melakukannya. Apakah itu ulah dari Sakura? Bisa mengakses Instagram dari Hinata, memotret dengan pose seperti itu, namun bagaimana bisa ia melakukan itu semua dengan sendiri? Hinata masih trauma, ia nggak tahu mau berbuat apa. Orang fakultas, semua orang, bagaimana bisa? Ini pasti bohong, bukan? Ucap Hinata yang benar-benar frustasi cuy. Lalu Atsushi bilang, tenang aja, aku yang akan mengurus semuanya. Jika kau tak ingin pergi ke kelas, jangan pergi. Jika kau tak ingin menemui semua orang, tak usah kau temui. Jadi kumohon, jangan bilang kau akan mengakhiri hidupmu. Atsushi benar-benar mempertahankan semua yang ia miliki sekarang. Gak akan ia biarkan seorang pun menghancurkannya dan mengembalikannya ke masa nerakanya dulu. Apa yang terjadi sama Hinata sebelumnya dan apa yang akan Atsushi lakukan? Bagaimana rencana selanjutnya dari si Sakura? Semua itu bakalan admin lanjutin di video selanjutnya cuy. Gimana? Seru nggak? Di sini masih banyak misteri cuy. Kita juga nggak tahu kenapa Atsushi memiliki kekuatan ini ya kan. Kita juga belum tahu kenapa Sakura juga masih hidup. Padahal masa lalunya ia udah nggak ada. Serta dengan poin cinta yang sebanyak itu. Kedepannya bakalan lebih seru lagi. Atsushi masih ingin melindungi wanita yang ia miliki, namun teror dari Sakura juga masih belum berhenti di situ aja cuy. Karena nanti kita tahu kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Sakura dan alasan kenapa Hinata foto musuhnya bisa ada di Instagramnya. Jadi jika kalian penasaran sama lanjutannya, kali ini beda nih. Admin ingin kalian coba beri hype video ini. Kalau emang banyak, mungkin bisa admin pikirkan bikin part 2-nya. So, segitu dulu pembahasan manga dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Hype-nya jangan ketinggalan. Jadi Sugura Mstaku. Thank you.